Panitia karena beliau ada hal yang urgen untuk segera juga. Ya, jadi di sini kita ada berbagai macam organisasi, ada partai buruh, ada dari pengusaha juga, tadi dari pengusaha IT, lalu ada dari Kadin juga. Kita diundang sama forum diskusi muda, di mana ada kekhawatiran tentang undang-undang Omnibus Law untuk masa depan anak muda ini seperti apa. Apakah anak muda ini gampang mencari kerja atau malah makin susah? Kita sebagai pemuda Perindo di sini mewakili saya dari Ignal ini mempelajari karakter dari Omnibus Law itu seperti apa, dan akhirnya kita kaji dengan pengusaha, semoga kedepannya pemuda-pemuda di Indonesia ini mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang layak seperti itu. Oh ya, tadi dalam pembahasan kotak Pandora itu adalah bahasa cerita tentang Yunani. Di dalam kotak Pandora itu isinya adalah kejahatan-kejahatan yang ada. Nah, saat ini saya tantang sebagai pemuda ini, berani gak kotak Pandora itu dibuka oleh pengusaha dan pemerintah dan ditontonkan ke buruh atau ke pemuda yang pelaku pelamar kerja. Ketika kotak itu dibuka, maka kejahatan itu akan kelihatan tuh. Tapi konsekuensinya kita tahu cara memperbaiki seperti apa. Kalau sudah tahu cara memperbaiki, otomatis ada harapan. Nah, harapan ini yang kita pakai. Gimana cara mencari solusi agar masyarakat Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia dapat bekerja mendapatkan gaji yang layak. Ya, kotak Pandora itu adalah sebuah cerita metodologi Yunani. Ketika dibuka, kelihatan semua kejahatan, ketidakadilan. Nah, di situ kita minta dibuka antara pengusaha dengan penguasa. Makanya saya bilang antara pengusaha dan penguasa itu harus bergandengan dan harus terbuka. Yang karena pekerjaan adalah buruh untuk mencapai keadilan. Gitu. Jadi gini, kena inflasi itu 2,8%, sedangkan kenaikan upah itu buruh itu mendapat 2-4%. Yang lucunya adalah pemerintah menaikkan upah ASN, TNI Polri itu 8%. Itu tidak logis. Kenapa saya bilang tidak logis? Buruh ini, pekerja korporat ini membayar pajak untuk menggaji ASN. Kenapa yang ASN yang menerima pajak itu gaji lebih besar kenaikannya? Seharusnya sama, ratakan kalau mau mencari keadilan. Kalau seandainya buruh kenaikan gajinya 4%, otomatis ASN juga 4%, nggak harus 8%, 2 kali lipat dari inflasi kenaikan gaji buruh. Ya, itu disebut ketidakadilan antara pemberi pajak dan penerima pajak. Lebih besar penerima pajak gajinya, seperti itu. Iya, jadi kalau dari mata saya sendiri, pemuda juga banyak yang bekerja di korporat, ya kan, banyak kerja juga sebagai buruh, sebagai landasan dia mencari uang. Itu kenaikan tuh harus standar, gitu. Karena kita ini yang diburuh ini mewakili suara buruh juga. Beliau bayar pajak, saya pun bekerja juga dikenakan pajak. Sedangkan ASN kan gaji dari mana kalau bukan dari pajak? Dia menerima pajak, seharusnya diproratakan, jangan diemaskan. Bukan kita tidak setuju ada kenaikan gaji ke ASN, kita sangat setuju semua ada kenaikan karena kita prinsipnya adalah kesejahteraan untuk Indonesia. Tapi ukuran takarannya ini yang kita protes gitu kan. Sebagai pemuda ngeliat kok lebih besar orang yang menerima pajak gajinya naik dibanding yang membayar pajak. Itu sangat tidak logis kalau dan rasional menurut saya. Oke. Setelah dia selesaikan, ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia Muda pantas untuk diberikan kesempatan untuk stakeholder dan juga bisa berkomunikasi kepada masyarakat. Sekali lagi saya mewakili Ketua Panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran datang, tapi nanti sudah akan diwakili oleh Ketua Umum. Tokoh-tokoh kita sudah ada semua di sini, Ketua Pemuda Perindo yang diwakilkan, yang insya Allah nanti disambut oleh Ketua Umum.
Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Abang Dan. Untuk selaku Ketua Umum DPP Forum Diskusi Muda atau FODIM untuk memberi puji dan syukur kita ucapkan pada hari ini, dan yang terhormat Chandra, perwakilan dari Partai Buruh Indonesia, CEO dari Kasir.id, Herbert Simbolon, Wakil Ketua Umum Pendidikan dan Pelatihan, selamat datang Pak. Pakar DPP Forum Diskusi Muda, Kodim Bapak Saifullah sudah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam forum ini. Nah, forum ini adalah forum diskusi muda yang memang tadi sudah disampaikan sama Dewan Pakar. Kita baru ada di bangsa kita ini agar bisa menemukan solusi untuk kedepannya dan untuk bangsa kita juga. Mungkin narasumber atau hadirin yang udah hadir, dan terima kasih juga saya ucapkan untuk panitia yang evolusi hak para pekerja di era digitalisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Omnibus Law, dan bagaimana awalnya untuk presentasi kami Bapak Hubert masih dalam persiapan Pak ya. Mas Igede ini sebagai apa di Partai Buruh, lalu Mas boleh ya, silakan Mas. Kalau kami di Partai Buruh di namanya Eksekutif Komite Pusat, di kayak semacam DPP-nya, DPP dan rakyat, gitu kan. Ya, sekaligus juga juru bicara bidang ekonomi untuk Partai Buruh. Di luar sarjana untuk Indonesia namanya, gitu. Untuk menaungi para intelektual lah yang pro terhadap gerakan buruh. Salah? Ya itu ada sedikit lah, tapi saya masih menerima pendapatan seperti buruh. Gitu. Belum pendapatan CEO yang sebenarnya Pak. Di ITB kalau boleh tahu jurusan wabarakatuh. Kalau saya teriakin anak muda Indonesia boleh kan ya? Nah, karena ini forum diskusi. Bicara anak muda adalah bicara, kalau kami dari Medan sedikit kasar, adalah pemberontakan. Tapi saya karena di Jakarta ini bicara pembaharuan, ya, semangat membaharu anak muda Indonesia. Makanya kita pun merdeka karena anak muda Indonesia. Jadi saya yakin acara kita hari ini adalah acara untuk supaya cuannya nggak diketahui orang, ya. Lalu apa tugasnya Kadin? Kadin ini lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Salah satu tugasnya Kadin adalah bedanya pendidikan dan pelatihan. Harus kita ketahui bahwa orang terdidik disebutin ya, CEO dari Kasir.id, kita aplikasi kasir digital buat UMKM. Sekarang alhamdulillah sudah membantu sekitar 1 juta pedagang kecil di seluruh Indonesia di 500 kota. Dan tadi juga udah disebutkan nih sebelum bulan puasa tuh dapat amanah untuk jadi kasir. Fokusnya kita bantu UMKM gimana supaya mereka dapat bisa memvalidasi transaksi dengan baik. Terus karena ini forum diskusi muda ya, mungkin akan nyampein juga di kasir kami mungkin bisa dibilang 90% tim kami itu di bawah 35 tahun. Jadi kan yang mulai dari sistem, cara bekerja, cara kita presentasi dan lain-lain itu mesti menyesuaikan sekali sih dengan kondisi itu gitu. Kalau untuk Mas Iqnal tes STMkom sebagai Direktur Eksekutif. Ya, BPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, tentang gejolak-gejolak pemikiran pemuda kita tampung di Pemuda Perindo, karena pemuda ini sebagai motor penggerak, pemikir sekaligus perubahan. Karena peradaban manusia ini keupdatean zaman, tapi dengan pemikiran juga. Dan pekerjaan saya selain sebagai aktivis, ya kan, tapi aktivis milenial, ya, kita mengedepankan
bukan emosional tapi pengusaha juga di bidang pangan. Lalu saya juga pengusaha di bidang makanan-makanan kecil, F&B ya. Terus kesibukan saya juga mengajar sebagai dosen di Universitas Borobudur sebagai dosen IT. Jadi kedepannya mungkin mau penambahan motivasi. Ilmu paling tinggi itu adalah ilmu filosofi yang menguasai semua ilmu. Ya, untuk kegiatan saya di Pemuda Perindo, selain itu saya juga aktif di Asosiasi Kesehatan Nasional. Saya sebagai WKU-nya, Wakil Ketua Umum. Lalu di KNPI, nah di KNPI banyak versi nih. Saya di Ketua Umumnya yang wanita tuh, Hairunisa, itu HMI, seperti itu. Ya mungkin lebih banyak organisasi ya, karena kita pengen bangsa ini 100% kalau bisa dari pemuda, karena saatnya peradaban dimulai. Pembina DPP FODIM, Forum Diskusi Muda Indonesia, yang juga sekaligus sebagai co-host saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih sudah datang. Tadi juga saya sudah mewakili Ketua Panitia. Kita punya singkatan, ini udah ada di beberapa organisasi juga. Jadi kalau Ketua Ketupat pelaksanaan talk show atau kegiatan perdana dari FODIM sudah tadi, dan sekarang saya dikasih lagi job untuk jadi co-host. Dan izin Pak Moderator, saya bukan Ketua Dewan Pembina, karena kalau saya sebagai Ketua Dewan Pakar FODIM, Forum Diskusi, kita diskus, berpikir dari pemuda apa hanya hadir di saat-saat B dan C lah, menitipkan harapannya. Nah ternyata kan kenyataannya akhirnya yang dititipi malah mengkhianati kami kan, kok malah mengesahkan undang-undang Omnibus Law yang hasilnya merugikan kami. Ya sudahlah, kami tidak percaya lagi dengan sangat ribet administrasinya ya, Bung ya. KPU dengan parah ya. Jadi susah, kami 2,5 tahun tuh ngurusin administrasi aja. Bisa kampanye itu cuma 6 bulan terakhir Pak. Kami dapat sekitar 0,6% suara, ya 900.000 itu percobaan pertama, dan sekitar 15 anggota dewan DPRD itu langkah pertama kami lah dalam tempo 6 bulan efektif kampanye ya. Harus 6 bulan ya berpadu mencoba kan. Betul, nanti semoga 5 tahun lagi kami bisa tampil di politik Indonesia dengan lebih gagal kira-kira. Amin. Mantap. Berarti kita sekarang memasuki segmen. Ya, kalau dikatakan efek untuk pengusaha, saya ingin memulai, saya jelaskan dulu pengusaha ini supaya kita nggak salah menerjemahkan pengusaha ya. Pengusaha itu sebenarnya pelengkap penderita ya. Kalau rugi tanggung sendiri, kalau untung pajak datang, karyawan nuntut, yang lain-lain minta ini minta itu. Itulah pengusaha. Sebenarnya suka dukanya banyak, lebih banyak duka. Tapi necis, enak itu gitu. Padahal kita naik BMW juga hitung rupiah terus itu mengalir ke belakang. Kredit dan lain-lain sebagainya, utang pajak, utang ini segala macam itu kewajiban kita banyak. Namun semua profesi itu harus kita syukuri. Sebagai mitra pemerintah, karena amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, kami kepada karyawan sangat jolim juga kalau kami tidak memberikan kesejahteraan pada pekerja kami. Yang ada di Kadin, pekerja itu adalah mitra. Buruh itu mitra strategis kami. Nggak mungkin mesin yang kami paten atau kota. Itu Kadin Indonesia keseluruhan. Kadin Jakarta sebagai mitra pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja di Jakarta. Kami sangat senang jika karyawan itu sejahtera. Selanjutnya, Kadin DKI Jakarta ikut serta menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi, bertarung untuk menentukan UMP tahun berikutnya. Oke, lanjut. Usulan Kadin. Ini usulan kami ini kami sampaikan juga Pak.
Tapi yang terpentingnya juga regulasi harus diperbaiki. Kedua, program perbaikan kemitraan. Kemitraan ini boleh dengan sekolah, perusahaan-perusahaan untuk memberikan trainer turun ke sekolah. Perbaikan regulasi, pedoman pelatihan. Ketika pengurangan pegawai berarti akan penambahan pengangguran. Sedangkan yang masuk aja belum. Jadi itu Pak, itu yang harus dikontrolling. Jadi sesama manusia memanusiakan yang beradab. Undang-undang ini saya analogikan seperti kotak Pandora. Jadi dalam Yunani kuno, kotak Pandora itu isinya adalah kekacauan, kejahatan, pengusaha dengan penguasa di luar dari buruh nih. Dia yang tahu dealnya seperti apa, agreementnya seperti apa. Tinggal berani tidak. Kepada Bapak Huber, silakan dan terima kasih Bapak Huber dari Partai Buruh, Mas Gede. Selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, les ini semua. 1, 2.